Jadi kalau Prabowo yang memimpin nantinya gitu ya, program-program pemerintah tidak untuk menyelesaikan permasalahan warga, tapi untuk membiayai makan timnya. Karena 400 triliun itu setara dengan satu kementerian. Dan Budiman sedang memainkan strategi anggaran ini gitu. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini saya cukup mengamati ide dan gagasan yang sangat-sangat tidak masuk akal dari baca pres Prabowo Subianto. Karena kalau Prabowo terpilih katanya di 2024 nanti dia akan bikin program makan gratis setiap hari sepanjang tahun untuk 77 juta orang Indonesia. Namanya aja makan gratis gitu ya. Ini udah nggak masuk akal. 77 juta orang itu banyak loh. Itu kalau kita kumpulin itu lebih dari setengah warga ASEAN. Kecuali Indonesia gitu. Karena 77 juta orang itu kalau kita bayangkan itu lebih besar dibandingkan total warga 4 negara sekaligus. Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja itu kalau di total itu jumlahnya hanya sekitar 50-an juta orang gitu. Ini Indonesia mau bikin program makan gratis untuk 77 juta orang Indonesia. Ini luar biasa gitu. Kalau sampai kejadian ini akan menjadi rekor dunia gitu. Akan menjadi satu catatan sejarah bagi peradaban manusia di mana ada satu negara yang membiayai dan memberi makan gratis kepada warganya sepanjang tahun setiap hari. Ajaib gitu. Ya itu terlalu berlebihan lah. Tapi setelah saya coba telusuri gitu ya, apa iya sih makan gratis gitu ya. Setelah saya telusuri, ternyata maksud dari makan gratis itu ditujukan untuk 3 kelompok. Yang pertama adalah anak-anak sekolah, anak-anak prasekolah, dan ibu-ibu hamil. Yang total secara keseluruhan itu mencapai 77 juta orang. Gitu. Dan anggaran yang dibutuhkan adalah 400 triliun rupiah. Makan gratisnya nggak masuk akal, anggaran 400 triliunnya juga nggak masuk akal gitu. Karena APBN kita saat ini tahun 2023 itu kan sekitar 3.000 triliun gitu. Ini kalau program ini direalisasikan itu artinya butuh tambahan 400 triliun. Kebayang nggak? Anggaran total kita 3.000 gitu ya, yang mau dialokasikan untuk makan 400 triliun. Itu kan gede banget gitu. Dan setelah saya coba telusuri dan cari tahu dari berbagai media, dari berbagai berita yang ada gitu ya, ternyata anggaran ini benar-benar ditujukan kepada semua orang gitu. Karena kalau 77 juta orang yang dimaksud oleh Gerindra atau kubu Prabowo Subianto adalah anak-anak sekolah, anak-anak prasekolah, dan ibu-ibu hamil, itu artinya 77 juta orang ini mencangkup semuanya. Nggak peduli background keluarganya gitu. Mau yang gajinya UMR, di bawah UMR, di atas UMR, atau konglomerat sekalipun, itu tercatat dalam data BPS, tercatat dalam siswa atau murid yang sekolah di Indonesia gitu. Nah, kalau anak-anak ini mau disamaratakan, semuanya dapat bantuan, dapat makan gratis dari pemerintah, ini jelas sudah sangat-sangat tidak sesuai dengan konsep subsidi yang kita pahami bersama-sama gitu. Karena subsidi itu kan semestinya ditujukan kepada orang-orang yang nggak mampu. Nah, kalau orang yang mampu diberikan dana, diberikan bantuan, ini kan udah nggak sesuai gitu. Kalau semua anak sekolah, anak prasekolah, dan ibu-ibu hamil mendapatkan bantuan ini, makan gratis dari pemerintah, itu artinya anak saya yang juga sekarang lagi sekolah, itu juga akan mendapatkan anggaran dari pemerintah. Jadi saya merasa saya nggak perlu bantuan dari pemerintah gitu ya. Jadi kalau kemudian anak saya mendapatkan bantuan makan gratis dari pemerintah, ini jelas udah nggak sesuai dengan peruntukan. Tapi setelah saya coba hitung-hitung gitu ya, karena jadi penasaran gitu ya, 400 triliun untuk 77 juta orang. Setelah saya hitung-hitung gitu ya, secara garis besar itu kan
jadi lebih dari 1 triliun setiap tahun yang harus kita anggarkan untuk biaya makan gratis. Ya karena 400 triliun ini kan anggaran setahun, sementara setahun itu kan hanya 365 hari, nggak nyampe 400. Artinya setiap hari negara ini, pemerintah mengeluarkan anggaran lebih dari 1 triliun hanya untuk membiayai makan warganya, membiayai makan anak sekolah, anak prasekolah, dan ibu-ibu hamil. Pertanyaannya, kalau anggarannya 400 triliun dibagi 77 juta orang, ini tiap orang mau dapat berapa gitu? Karena coba ambil kasarnya aja gitu ya, 77 juta orang. Kalau kita anggarkan 10.000 per orangnya setiap hari, itu udah sekitar 770 miliar rupiah gitu. Artinya, kalau anggarannya 400 triliun, setiap hari setiap orang akan mendapatkan biaya anggaran sekitar 14.000 rupiah. Jadi kebayang nggak? Setiap hari orang mendapatkan bantuan 14.000 rupiah. Dan kalau anak saya mendapatkan itu, karena anak saya sekolah, bantuan 14.000 rupiah setiap hari dari pemerintah, dari negara, saya kayaknya nggak akan ambil. Ya buat apa gitu? 14.000 kali 30 itu kan hanya sekitar 400.000 rupiah per bulannya. 420.000 rupiah per bulan. Ya untuk apa gitu? 420.000 ini kan nggak sesuai dengan profil saya misalkan dan orang-orang di Indonesia kebanyakan yang pendapatannya sedikit di atas UMR gitu ya. 420.000 rupiah ini kalau kemudian dialokasikan kepada orang-orang yang tidak semestinya, itu kan menjadi buang-buang anggaran gitu. Saya kalau dikasih bantuan 420.000 saya nggak akan ambil. Itu bukan hak saya gitu. 420.000 itu ya setara dengan biaya wifi saya sebulan gitu. Ngapain pemerintah, negara harus sibuk-sibuk atau harus berpikir untuk membiayai anak saya? Saya kan mampu untuk biayai sendiri gitu. Kalau wifi aja sekitar segitu, 400 ribuan kok sebulan. Lah kok biaya anak saya malah mau ditanggung oleh pemerintah? Buat apa gitu? Jadi dari 400 triliun itu ternyata setiap orang hanya mendapatkan 14.000 rupiah. Jadi makan gratisnya itu sehari sekali, bukan 3 kali. Itu satu. Ini mungkin yang juga harus diketahui oleh banyak orang. Jadi kalau kalian berimajinasi bahwa makan gratis setiap hari sepanjang tahun, itu bukan 3 kali sehari, tapi sekali sehari. Dan itu kemudian ditujukan kepada orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan gitu. Karena anak-anak sekolah, orang-orang yang ibu-ibu hamil gitu ya, itu kan nggak semuanya orang yang nggak mampu. Sebagiannya juga adalah kelompok dari keluarga yang mampu dan tidak perlu mendapatkan subsidi. Dan yang menarik lagi atau aneh dari ide dan gagasan ini adalah penyalurannya itu lewat BUMDes. Jadi kebayang nggak betapa nggak masuk akalnya program ini. Programnya makan gratis, anggarannya 400 triliun, padahal APBN kita cuma 3.000 triliun. Ini mau anggaran 400 triliun hanya untuk satu program makan gratis. Dan penyalurannya lewat BUMDes. Ini kebayang nggak? Kalau targetnya jelas adalah anak prasekolah, anak sekolah, artinya yang menjadi tempat penyaluran yang paling efektif semestinya itu sekolah, bukan BUMDes. Nah kalau BUMDes gitu ya, ini gimana cara nyalurinya? Gitu kan, padahal kan yang ditargetkan adalah anak-anak sekolah atau prasekolah. Ya prasekolah itu seperti PAUD dan TK gitu kan maksudnya gitu ya. Dan itu yang menjadi kelompok mayoritas target dari program ini. Kalau ibu-ibu hamil kan nggak nyampe puluhan juta orang setiap tahunnya gitu ya. Jadi penyalurannya lewat BUMDes ini juga jadi apa ya? Jadi aneh gitu. Ini ada apa ini? Apa ada? karena udah aneh gitu. Karena kalau sampai ini terjadi, BUMDes menyediakan makan setiap hari untuk 77 juta orang yang tersebar di berbagai daerah. Setiap desa itu mungkin ya ribuan orang jadinya nanti kalau disebar setiap daerah, setiap desa gitu ya. Itu kan artinya kalau ini sampai kejadian, itu akan membuat orang-orang yang menjaga warung
pemilik warung yang dagang-dagang nasi itu akan terdampak dari program ini. Ya karena sekarang kan kalau kita lihat di sekeliling kita, di desa-desa, di setiap daerah itu kan banyak orang-orang pedagang. Dagang sate lah, bakso, nasi padang gitu ya, nasi campur, nasi rames, macam-macam lah gitu ya. Di setiap daerah itu kan ada. Dan mereka itu berjual secara organik gitu. Ya mereka buka sendiri, usaha sendiri, dagang-dagang sendiri, yang beli ya warga-warga sekitar gitu ya. Kalau kemudian tiba-tiba ada program biaya makan gratis dari pemerintah yang penyalurannya lewat BUMDes, lewat warung-warung BUMDes. Kebayang nggak berapa banyak UMKM, pedagang lokal, pedagang warung-warung kecil yang akan terdampak dari ini? Ya oke lah sekarang kalian bicara soal sisi yang paling positif gitu ya. Nanti kita akan berdayakan BUMDes gitu ya. Seberapa mungkin BUMDes itu tidak dikendalikan oleh kepala desa dan kroni-kroninya? Kalau sampai ini kejadian gitu, minimal anak prasekolah, anak sekolah dan ibu hamil yang sebelumnya biasa beli makan di warung, belanja di warung, di pedagang-pedagang lokal dan warung-warung kecil milik warga, nantinya mereka akan ambil makan hanya dari BUMDes. Ya, kalaupun misalkan sehari sekali jatahnya, minimal itu akan mengurangi pendapatan para pemilik warung, para warung-warung kecil yang ada di daerah-daerah, yang semuanya jadi tersedot sama si BUMDes ini gitu. Apalagi kalau misalkan nanti BUMDesnya nggak memberdayakan warung sekitar, malah bikin warung sendiri. Itu jelas akan berdampak dan akan terjadi kekacauan di ekonomi masyarakat dan sosial di tengah masyarakat pedesaan. Ini jelas akan mematikan pedagang-pedagang asli, warung-warung kecil yang memang berdagang untuk kehidupannya sehari-hari. Akan kalah dengan BUMDes. Jadi kebayang nggak, untuk urusan makan ini masih mau diatur sama pemerintah, mau diatur sama negara, sehingga warga-warga kecil, rakyat-rakyat kecil yang punya usaha-usaha kecil, UMKM, warung kecil, itu nantinya akan terdampak atau dirugikan dari proyek ini. Jadi ini bagi saya sudah sangat-sangat aneh dan tidak masuk akal. Entah dari nama programnya, makan gratis, sudah nggak masuk akal. Penyalurannya lewat BUMDes dan anggaran 400 triliun, padahal APBN kita hanya 3.000 triliun. Itu udah gak masuk akal. Kemudian disalurkan kepada semua orang secara merata, yang penting anak sekolah, anak prasekolah dan ibu-ibu hamil ini juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini ide apa-apaan gitu ya. Penyalurannya nggak masuk akal gitu ya, namanya nggak masuk akal, anggarannya nggak masuk akal. Ini Prabowo apa sebodoh itu? Ya, setelah saya cek dan telusuri, ternyata orang yang memberikan ide dan gagasan ini adalah Budiman Sujatmiko. Oh, pantes gitu ya. Pantes penyalurannya lewat BUMDes karena emang mainannya si Budiman ini, BUMDes ini. Emang mainannya dia gitu ya. Jaringan-jaringan BUMDes itu memang mainannya dia ini. Pantes penyalurannya lewat BUMDes, bukan lewat sekolah. Kalau kita ngelihat peruntukan anak sekolah, prasekolah, ini jelas lebih efektif kalau lewat sekolah, bukan lewat BUMDes. Tapi karena yang ngusul adalah Budiman, ini harus lewat BUMDes. Saya paham. Paham maksudnya gitu ya. Jadi Budiman ini ngusul satu program yang sebenarnya itu proyek gitu. 400 triliun itu proyek gitu. Emang seolah-olah ini gagasan, ide bagi Prabowo. Tapi sebenarnya dari kacamata Budiman ini proyek gitu. Karena anggarannya 400 triliun. Ya karena kalau ini Prabowo sampai menang gitu ya, maka orang yang akan mengelola program-program makan gratis ini itu jelas si Budiman, karena dia yang mengusulkan. Dan 400 triliun itu ngeri sekali, besar sekali anggaran itu untuk hanya satu program. Satu program gitu. Jadi saya membayangkan kenapa kemudian ide ini penuh kejanggalan dan sangat-sangat tidak masuk akal, ya karena memang diusulkan sama si Budiman gitu. Ngeri.
Ekonomi sosial masyarakat di bawah ini bisa berantakan dan dikuasai oleh BUMDes hanya untuk urusan makan 1 kali sehari. Itu bisa merusak banyak kehidupan warga di sekitar di desa-desa kita. Orang yang penjaga warung, pemilik warung akan terdampak dengan program ini gitu ya. Jadi kalau anggaran 400 triliun itu kemudian disetujui oleh Prabowo, setidaknya sampai hari ini bagi saya itu adalah sebuah keputusan yang bodoh sekali gitu. Karena 400 triliun itu setara dengan dana desa selama 7 tahun. Kebayang nggak? Dana desa kita 7 tahun itu sekitar 400 triliun. Ini mau bikin satu program makan gratis 1 tahunnya 400 triliun. Betapa borosnya anggaran ini kalau kemudian sampai terlaksana. Tapi ya begitulah proyek, begitulah ide-ide yang muncul dari niat-niat anggaran dan proyek gitu. Karena sejak awal saya penasaran gitu ya. Kenapa Prabowo tiba-tiba berpikir soal makan gratis? Seolah-olah warga kita itu sangat perlu sekali makan gratis. Padahal kalau kita ngelihat hari ini, masalah kita bukan lagi makan. Masalah kita sudah lebih dari itu. Soal pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup. Makan kita insya Allah sudah terpenuhi. Hampir semua orang sudah terpenuhi. Dengan PKH, dengan program Raskin, dan sebagainya. Semuanya sudah terpenuhi. Jadi ketika Prabowo kemudian muncul dengan gagasan ide makan gratis. Ini muncul dari mana? Karena semestinya yang namanya ide dan gagasan itu muncul dari permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita tidak ada masalah dengan makan, tiba-tiba ada program makan gratis. Ternyata yang mengusulkan adalah Budiman Sujatmiko. Pantes gitu. Jadi ide ini, gagasan ini dibuat bukan karena untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negara ini, tapi untuk membiayai makan Budiman dan kawan-kawannya. Karena ide dan gagasannya muncul berdasarkan proyek dan orang-orang di sekitar gitu. Jadi kalau Prabowo yang memimpin nantinya gitu ya, program-program pemerintah tidak untuk menyelesaikan permasalahan warga, tapi untuk membiayai makan timnya. Karena 400 triliun itu setara dengan 1 kementerian. Dan Budiman sedang memainkan strategi anggaran ini gitu. Karena saya membayangkan untuk jadi seperti Budiman gitu ya, dia kan ngincer wapres, ngincer menteri gitu kan, pernah minta menteri ke PDIP, ke Pak Jokowi, ke Pak Ganjar, katanya gagal gitu ya. Sekarang dengan bergabung ke Prabowo, dia berharap jadi menteri, tapi Prabowo-nya sendiri kayaknya nggak bisa gitu, karena kemudian Prabowo malah mengajukan Budiman sebagai dubes saja. Ketika hadir di Semarang cuma diajukan sebagai dubes. Dubes cocok ya? Cocok katanya. Jadi sekarang makanya kemudian saya paham gitu. Dengan anggaran 400 triliun ini, kalau Budiman sekalipun tidak jadi menteri, dia akan mendapatkan anggaran 400 triliun yang setara dengan menteri. Dan itu akan buang-buang uang dan hanya berdasarkan proyek-proyekan untuk kalangan Budiman dan kawan-kawannya di beberapa BUMDes di desa-desa di Indonesia. Dan itu bagi saya akan menjadikan negara ini negara yang sangat-sangat tidak masuk akal dan akan membuat anggaran APBN kita jadi jadi sangat-sangat tidak efektif dan efisien hanya untuk membiayai ide dan gagasan yang sangat-sangat buruk ini. Ya, saya pikir Budiman dengan segala hormat gitu ya, saya tetap melihat bahwa dia sebenarnya punya ide dan gagasan, tapi mungkin karena sudah bergabung dengan Prabowo dan sudah terjepit dengan keadaan, jadinya cara berpikir dia jadi hanya terbatas soal proyek-proyek saja. Jadi wajar kalau kemudian dia menganggarkan 400 triliun ini. Dan Prabowo iya aja. Bahaya orang ini, bahaya. Jadi saya pikir Tuhan tidak akan mengabulkan, Tuhan tidak akan menakdirkan negara ini untuk dipimpin oleh Prabowo karena ya dia tidak paham terkait permasalahan yang ada di negaranya sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.